Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Weta Setiawan dengan NIM 2311491 dari Program Studi Sistem Telekomunikasi kelas 2A. Oke, kali ini saya akan membahas tentang transformasi linear, konsep dan aplikasi. Topik ini sangat penting dalam matematika dan memiliki banyak aplikasi dalam berbagai bidang. Oke, langsung saja kita mulai. Pendahuluan. Pertama, mari kita pahami apa itu transformasi linear. Jadi, transformasi linear adalah fungsi antara dua ruang vektor yang mempertahankan operasi penjumlahan dan perkalian skalar. Artinya, jika kita punya dua vektor dan kita menambahkan atau mengalihkan mereka dengan skalar, transformasi linear akan mempertahankan hubungan tersebut. Oke, selanjutnya ada definisi. Secara formal, misalkan T adalah transformasi linear dari ruang vektor V ke ruang vektor W. Transformasi ini memenuhi dua sifat utama, yaitu yang pertama ada T U plus V sama dengan T U plus T V. Dan kedua, T Si kali U sama dengan Si kali T U. Di sini U dan V adalah vektor dalam V, dan Si adalah skalar. Ini berarti transformasi linear mempertahankan struktur linear dari ruang vektor. Berikut adalah contoh transformasi linear. Mari kita lihat contoh konkret. Misalkan kita punya transformasi T yang didefinisikan sebagai T X Y sama dengan 2X 3Y. Kita akan verifikasi apakah ini transformasi linear. Kita lihat bahwa T X1 Y1 ditambah X2 Y2 sama dengan T X1 plus X2 Y1 plus Y2 sama dengan 2X1 ditambah X2. 3Y1 ditambah Y2 sama dengan 2X1 ditambah 2X2. 3Y1 ditambah 3Y2. Dan ini sama dengan Tx1 Y1 ditambah Tx2 Y2. Hal yang sama berlaku untuk perkalian skalar. Selanjutnya yaitu ada matriks transformasi. Transformasi linear dapat direpresentasikan menggunakan matriks. Jadi setiap transformasi linear T dari ruang vektor Rn ke Rm dapat dituliskan sebagai perkalian matriks A dengan vektor X. Sehingga Tx sama dengan Ax. Representasi matriks ini sangat membantu dalam komputasi. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh matriks transformasi. Mari kita lihat contoh lain, yaitu untuk transformasi T R2 dengan Tx Y sama dengan 2X 3Y. Kita bisa menulis matriksnya sebagai A sama dengan 2, 0, 0, 3. Misalkan kita punya vektor 1 dan 2. Maka T1, 2 sama dengan A1, 2 sama dengan 2, 0, 0, 3. Jadi 1, 2 sama dengan 2, 6. Ini menunjukkan bagaimana transformasi linear bekerja pada vektor. Selanjutnya yaitu ada sifat-sifat transformasi linear. Sekarang, mari kita bahas beberapa sifat penting dari transformasi linear. Yang pertama yaitu ada sifat linearitas yang telah kita bahas tadi. Berikutnya yang kedua ada konsep kernel dan image. Kernel dan image itu apa sih? Jadi, kernel adalah himpunan semua vektor yang ditransformasikan menjadi 0. Sedangkan image adalah himpunan semua hasil transformasi. Selain itu, jika kita mempresentasikan transformasi linear dengan matriks, kita bisa menghitung determinan dan jejak atau trace dari matriks tersebut. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke aplikasi transformasi linear. Transformasi linear memiliki banyak aplikasi praktis. Misal, dalam grafik komputer, transformasi linear digunakan untuk rotasi, penskalaan, dan translasi objek. Oke, di sini saya akan memberikan contoh nyata aplikasi grafik komputer. Mari kita lihat lebih dalam aplikasi dalam grafik komputer.
transformasi linear seperti rotasi dan penskalaan sangat penting dalam rendering 3D. Misal, untuk merotasi objek dalam ruang 3D, kita menggunakan matriks rotasi yang memutar objek sekitar sumbu tertentu. Penskalaan dapat mengubah ukuran objek, sementara translasi dapat memindahkan objek dari satu tempat ke tempat lain. Semua operasi ini dapat direpresentasikan dan dihitung menggunakan matriks transformasi linear. Sedangkan dalam pemrosesan sinyal, transformasi Fourier adalah contoh transformasi linear yang sangat penting di bidang sistem kontrol. Transformasi linear digunakan untuk menganalisis dan merancang sistem kontrol. Oke, kita masuk ke latihan soal. Sekarang, mari kita coba sebuah latihan soal. Seperti yang ada di PPT ini, yaitu misalkan kita punya transformasi linear T. R2 yang didefinisikan sebagai T X Y sama dengan X plus Y, X min Y. Bagaimana kita bisa mempresentasikannya sebagai matriks? Oke, langsung saja kita masuk ke jawabannya, yaitu A sama dengan 1, 1, 1, min 1. Kita bisa verifikasi bahwa TXY sama dengan 1, 1, 1, min 1, XY sama dengan X plus Y, X min Y. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Proses verifikasi dan validasi. Proses verifikasi transformasi linear penting untuk memastikan bahwa sifat-sifat linearitas dipenuhi. Misalnya, kita perlu memastikan bahwa untuk setiap vektor U dan V serta skalar C, transformasi T memenuhi T U plus V sama dengan T U plus TV. T C kali U sama dengan C kali T U. Contoh konkret dan verifikasi langkah demi langkah dapat memperkuat pemahaman kita tentang sifat-sifat ini. Oke, langsung saja kita lanjut ke soal nomor 2. Diberitahukan transformasi linear T R2 ke R2 yang didefinisikan oleh T XY sama dengan X plus 2Y 4X plus 3Y. Langkah-langkah penyelesaiannya yaitu yang pertama, menentukan matriks representasi dari transformasi linear T. Untuk menentukan matriks representasi dari T, kita perlu melihat bagaimana T bekerja pada vektor basis standar di R2, yaitu 1, 0, dan 0, 1. Transformasi dari basis standar pertama, T10 sama dengan 1 plus 2 dikali 0, 4 dikali 1 ditambah 3 dikali 0 sama dengan 1, 4. Transformasi dari basis standar kedua, T01 sama dengan 0 plus 2 dikali 1, 4 dikali 0 ditambah 3 dikali 1 sama dengan 2, 3. Dengan demikian, matriks representasi T adalah matriks yang kolom-kolomnya adalah hasil dari transformasi vektor-vektor basis tersebut. A sama dengan 1, 2, 4, 3. Selanjutnya yaitu yang B, menentukan citra dari vektor V sama dengan min 1, 1 oleh transformasi T. Untuk menentukan citra dari vektor V sama dengan min 1, 1 oleh transformasi T, kita substitusikan komponen-komponen vektor tersebut ke dalam definisi transformasi. T min 1, 1 sama dengan min 1 plus 2 dikali 1, 4 dikali min 1 ditambah 3 min 1. 3 dikali 1 sama dengan min 1 ditambah 2, min 4 ditambah 3 sama dengan 1 min 1. Jadi, citra dari vektor V adalah transformasi T adalah 1 min 1. Proses verifikasi dan validasi. Proses verifikasi transformasi linear penting untuk memastikan bahwa sifat-sifat linearitas dipenuhi. Misalnya, kita perlu memastikan bahwa untuk setiap vektor U dan V serta skalar C, transformasi T memenuhi T U plus V sama dengan T U plus TV. T C kali U sama dengan C kali T U. Contoh konkret dan verifikasi langkah demi langkah dapat memperkuat pemahaman kita tentang sifat-sifat ini. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Sebagai kesimpulan, transformasi linear adalah konsep fundamental dalam matematika
yang mempertahankan operasi penjumlahan dan perkalian skalar. Representasinya sebagai matriks mempermudah pemahaman dan komputasi. Transformasi linear memiliki banyak aplikasi dalam berbagai bidang, seperti grafik komputer, pemrosesan sinyal, dan sistem kontrol. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Jika ada pertanyaan, saya akan dengan sangat senang hati menjawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.